Malam, sudah masuk Zoom semua. Malam belum, Bu. Kita tunggu 2 menit ya, dikasih tahu teman-temannya. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Masih berapa orang? Berapa orang sih satu kelas kan? 23, Bu. 23. Ini baru berapa? Wah, bentar ya. Masih 17. Kalian udah bergabung di grup farmakoterapi satu? Udah, Bu. Udah ya, semua ya? Satu grup ya? Iya, Oke, Bu. Sudah. ya. Berarti materi sudah dapat dong ya? Seperti itu. Oke, dikit lagi ya, baru 20. Ya, oke, kita mulai saja ya. Sudah lewat 5 menit. Ya, baik. Saya perkenalkan dulu ya, eh, sebagai prolog ya. Eh,
Ini farmakoterapi 1 ya, kelasnya ya. Yang sore ya, betul ya. Nah, eh, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi nanti di farmakoterapi 1 ini, nanti yang mengajar adalah Mbak Ines ya. Udah kenal ya mungkin ya? Udah tahu kan? Sudah, Bu. Udah ya, nanti mengajar juga sama Mbak Ines ya. Kenapa? Karena di farmakoterapi 1 ini harus lebih dalam apa namanya tentang pengobatan begitu ya. Jadi Mbak Ines punya pengalaman di secara klinis begitu di rumah sakit ya. Nah, nanti akan ada kontrak kuliah sudah saya berikan ya di grup. Tolong kontrak kuliah itu dipelajari baik-baik ya. Nanti tolong ditandatangani oleh 2 orang mahasiswa dan dikirimkan lagi ke grup ya. Jadi saya bisa memberikan kepada prodi gitu ya. Nah, materi sudah ada di grup juga, ada tanggal-tanggalnya. Silahkan dipelajari ya seperti itu. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan materi sudah siap begitu ya. Biasanya materi pertama ini kan belum dapat materi ya. Nah, nanti minggu depan ada diskusi sedikit terkait materi yang sudah diajarkan gitu ya. Jadi setiap hari harus belajar ya, belajarnya itu dicicil seperti itu. Ya. Nah, nanti Mbak Imes akan nerangkan juga bagaimana ujian dan UTS dan UAS seperti biasa ya. Di situ ada tanggalnya juga tuh, silakan kalian lihat tanggal untuk UTS dan UAS dan itu tanggalnya sudah pasti ya. Cuma mungkin yang belum pasti itu adalah harinya ya. Dapatnya hari apa? Minggunya sudah pasti ya, minggu sekian. Nah, cuma nanti dapatnya di apakah di hari Senin, apa di Jumat juga ya, kita nggak tahu ya. Nanti prodi yang ngatur ya, seperti itu. Oke, nanti ada kisi-kisi juga dari Mbak Imes kalau mau UTS atau UAS begitu ya. Nah, kemudian untuk eh, apa namanya kehadiran, saya di sini ikut mengamati ya, ikut mengamati. Jadi nanti saya absen begitu ya. Nah, usahakan kalian membuka video on cam. Tapi kalau memang ke suatu hal tidak memungkinkan on cam ya, silahkan. Tetapi kalau seandainya random ditanya, ya harus bisa menjawab ya, gitu ya. Nanti kalau dianggap dipanggil berapa kali tidak bisa menjawab, misalnya dianggap tidak hadir gitu, ya. Jadi artinya kalian harus apa ya mempersiapkan perangkat untuk daring ini ya. Artinya kalau misalnya mau bertanya ya harus punya mikrofon ya untuk berbicara gitu ya. Jadi nggak ada istilah "Oh, saya nggak apa namanya nggak support gitu ya perangkatnya ya harus bisa seperti itu ya. Nah kemudian selama proses pembelajaran silakan bertanya. Kalau belum paham atau berdiskusi silakan nggak apa-apa karena itu saya amati ya nanti yang aktif yang pertanyaannya bagus yang kalau ditanya bisa menjawab dengan baik itu suatu proses juga yang akan dinilai di dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya UTS dan UAS saja ya. Ya itu saja dari saya. Monggo silakan Mbak Imes dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya. Peraturan tadi udah dijelasin. Sebelumnya kita langsung ke materi aja. Sebelumnya selamat datang di Farmakoterapi 1 ya. Nah, sesuai silabus yang akan kita bahas pertama kali adalah farmakoterapi rasional dan evidence-based medicine. Tapi untuk hari ini adalah farmakoterapi rasional terlebih dahulu. Sebelumnya, kalau misalnya nanti di tengah-tengah penjelasan ada yang bingung atau nggak paham, nggak apa-apa, potong aja, langsung tanya aja gitu. Atau kalau mau di akhir juga silahkan nggak apa-apa. Karena pertanyaan itu bisa mendongkrak nilai ya. Jadi kalau misalnya aktif gitu, udah apa? Udah ada poin, bisa kalau misalnya kurang-kurang bisa lah nanti bisa membantu gitu nilai keaktifannya. Gak ada pertanyaan yang bodoh ya gitu. Nah, sekarang kita mulai bentar ya. Masih. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Udah. Oke. Jadi
untuk farmakoterapi rasional ya, kita akan membahas yang pertama definisi farmakoterapi rasional, konsep farmakoterapi, penggunaan obat rasional, latar belakang evidence based medicine yang nanti juga akan dibahas di minggu berikutnya, langkah-langkah EBM, tipe EBM, strategi menyusun EBM. Ini keseluruhan dari PPT-nya ya, ada di grup juga. Terus ini sebelumnya ya, pendahuluan farmakoterapi itu merupakan cabang ilmu yang fokus pada penggunaan obat. Jadi mungkin ke depannya mau entah itu farmakoterapi 1 atau farmakoterapi 2, kita hanya akan menyinggung aja untuk mekanisme kerjanya, tapi lebih ke klinisnya untuk apa gitu ya. Terus konsep-konsep landasan farmakoterapi dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada farmakoekonomi. Misalnya kita harus perhatikan juga misalnya kalian di tempat kerja apakah pasiennya sosioekonominya rendah, tinggi, atau biasa. Kalau misalnya dia rendah mungkin yang generik atau dengan BPJS gitu. Dan paling sering kalau dengan BPJS kalau kerja kalian nanti kerja di rumah sakit ya tercovernya berapa, padahal yang dibutuhkannya berapa. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Terus health outcome and quality of life, evidence-based medicine, clinical pharmacokinetic dan farmakodinamik. Nah, itu yang tadi tetap jangan sampai dilupain ya. Farmakogenetik, pediatrik, anak-anak ya. Jadi ada obat yang nggak bisa dikasih ke anak-anak, apakah dia geriatrik atau farmakoepidemiologi. Misalnya pada daerah-daerah endemi malaria gitu ya, kita harus sedia apa namanya obat-obat malaria gitu. Beda dengan misalnya di kota di Jakarta. Mungkin beberapa vaskes nggak ada justru sama sekali nggak ada untuk obat malaria. Sama toksikologi klinik. Nah, penggunaan obat rasional itu dia udah sering digunakan oleh masyarakat nih dibaca aja ya. Dikatakan rasional apabila pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk periode waktu yang adekuat dan dengan harga yang paling murah untuk pasien dan masyarakat gitu ya. Terus tujuan pengobatannya untuk menjamin pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kriteria penggunaan obat yang rasional itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah tepat diagnosis ya, tepat diagnosis. Ini adalah keadaan yang paling ideal. Jadi sebenarnya kan sekolah itu tujuannya selain untuk menambah ilmu adalah juga membuka pola pikir ya. Mungkin kalau misalnya ada yang udah kerja, ini misalnya contoh diare. Diare, apakah diarenya itu amuba atau bukan? Kan diare ada macam-macam ya. Ada diare karena bakteri, tifoid aja pada awal-awal bisa diare. Ada yang karena amuba, ada yang karena kolera gitu. Biasanya ketahuannya ketika sudah diperiksa feses rutin, cek feses. Tapi kenyataannya ketika misalnya pasien datang ke tempat kerja kalian, apakah pasti dicek feses? Biasanya yang dicek feses kan yang sudah dirawat di rumah sakit ya. Dia baru diare misalnya baru dari tadi pagi gitu. Kita nggak tahu ini tepatnya apa gitu. Pokoknya dia minta obat diare gitu. Belum dicek apa-apa, kita biasanya kalau misalnya belum tahu diagnosisnya apa, kita biasanya main aman aja. Jangan berikan sesuatu yang spesifik gitu. Kembali lagi sering-sering baca, sering-sering update ilmu gitu. Kalau misalnya seandainya pasiennya amubah, tapi diberikan obat-obat diare yang menghambat peristaltik, maka amubanya akan nggak bisa dikeluarin kan, akan bersarang di usus atau tifoid. Akhirnya malah jadi perforasi gitu. Jadi obat-obat seperti itu harus apa namanya harus diperhatikan gitu. Jangan oh diare kasih aja nih biar langsung mampet gitu. Kita bisa main aman misalnya dikasih karbon aktif, obat-obat yang mengandung karbon aktif atau obat-obat oralit
gitu. Misalnya, kalau misalnya kita nggak tahu itu karena apa, tapi kalau misalnya udah jelas atau misalnya gejalanya khas banget, ada lendir, ada darah, atau air-air seperti air cucian beras, itu kan jelas ya. Kalau air cucian beras itu kolera. Kalau ada lendir darah, masih banyak tuh kemungkinannya. Bisa karena amuba, bisa karena E. coli, gitu. Atau yang lain yang bisa bikin dia perforasi. Tifoid di apa stadium akhir juga bisa, gitu. Jadi kalau itu mungkin masih boleh kalau ada antibiotik yang spektrumnya luas gitu. Oke, lanjut ya berarti. Nah, ini contoh ya tadi bukan amobiasis. Terus pada contoh dua harus kita lihat yang tadi udah dijelasin ya, apakah ada darah lendir darah atau enggak gitu. Kalau ini kalau misalnya air-air itu kolera gitu ya. Nah, tepat indikasi penyakit itu berarti kan setiap apa? Setiap obat, misalnya antibiotik paling sering ya, antibiotik itu nggak tepat kalau misalnya dia ternyata infeksinya virus gitu. Jadi harus sesuai dengan indikasinya. Kalau misalnya dia batuk gitu, ada dahaknya kehijauan, berarti kan udah ada infeksi sekunder gitu ya di sana. Itu boleh kita kasih antibiotik yang apa spektrum luas atau yang spesifik. Nah, tapi yang tepat indikasi ini tuh sebenarnya lebih sangat berguna kalau kalian bekerja di ICU. Karena di ICU itu pasiennya selalu biasanya ya itu di kultur darah. Jadi antibiotiknya diberikan sesuai hasil kultur darahnya gitu. Tepat pemilihan obat, keputusan untuk melakukan upaya diambil apa dengan jadi kalau diagnosisnya udah benar kita pilih obatnya. Nah, obat yang tadi udah sempat dijelasin juga ya, misalnya untuk parastamol gitu pada demam, apakah lebih apa? Biasanya diberikan pada demam parastamol daripada apa ibuprofen atau daripada Asmef gitu. Atau em, misalnya pada tifoid tadi, kalau dulu tifoid itu kan kloramfenikol ya. Tapi kloramfenikol itu waktu diberikannya untuk tifoid 2 minggu dan belum tentu sembuh gitu. Sehingga dengan berkembangnya zaman, dengan dia pakai Cipro aja itu cukup dengan 7 hari gitu. Akhirnya bergeserlah dari chloramphenicol menjadi Cipro yang lebih sering dipakai gitu karena chloramphenicol juga ada apa kalau dalam waktu yang panjang ya bisa menyebabkan anemia aplastik. Kemudian berikutnya tepat dosis. Jadi terutama ini pada anak-anak ya. Pada anak-anak, anak-anak itu sebenarnya ada dua aliran ya dokter anak tuh. Ada yang suka dibulatkan. Dibulatkan tuh dalam arti misalnya berat badan 18, tuh bulatin aja jadi 20 gitu. Ada yang harus benar-benar tepat. Nah, tapi sejauh ini sih nggak ada ya efek yang terlalu fatal kalau pembulatannya memang cuma sedikit gitu. Jadi masih bisa dilakukan. Walaupun sebenarnya pembulatan itu kan nggak tepat ya gitu untuk kalau dihitung secara apa, secara dosis atau kalau misalnya nitip aja nih anaknya nggak ditimbang beli obat batuk buat anak-anaknya segede apa Pak gitu. Pokoknya tingginya segini lah, pokoknya kelas 4 SD nggak tahu berat badannya berapa. Nah, itu juga bisa bikin kurang tepatnya dosis gitu ya. Nah, tepat cara pemberian misalnya antasid yang harusnya dikunyah dulu baru ditelan gitu ya. Terus nggak boleh juga dia dicampur dengan kopi, teh, atau susu gitu karena bisa mengganggu penyerapannya. Atau misalnya kayak tablet besi, dia lebih mudah diserap pada suasana yang asam gitu ya. Udah.
tepat dosis, tempat pemberian. Nah, tempat pemberian itu pun juga termasuk ya, kalau misalnya sediaan obatnya itu adalah disalut, dibungkus dengan selaput lagi supaya mungkin lepasnya pelan-pelan, kemudian digerus. Karena nggak butuh apa namanya, tidak butuh semuanya gitu, tidak butuh semua isinya, mungkin butuhnya eh, lebih kecil daripada sediaannya gitu. Itu juga bisa merusak ya, merusak potensi obat tersebut gitu. Terus tepat interval waktu pemberian. Jadi cara pemberian obat itu dia sesederhana mungkin ya. Misalnya 4 kali sehari, berarti per berapa jam, 3 kali ya. Itu harus ditulis dan harus diingetin ke pasiennya paling enggak. Tepat lama pemberian, misalnya obat TBC harus 6 bulan minimal. Yang tadi chloramphenicol ya bisa sampai 2 minggu, tapi itu terlalu lama. Kalau ada obat yang lebih singkat, kita bisa sarankan obat yang lebih singkat. Terus Hmm, waspada terhadap efek samping. Nah, efek samping itu paling sering ya dari mulai alergi, drug eruption, terus yang dan lain-lain gitu. Misalnya adalah kayak tetrasiklin, dia bisa mengganggu pertumbuhan tulang dan gigi gitu pada janin ya. Atau dia obat-obat yang nefrotoksik atau ototoksik gitu. Penilaian kepada pasien ya, dia nefrotoksik. Kalau misalnya dia ginjalnya udah bermasalah, hindarinlah misalnya metformin gitu. Atau misalnya gentamisin itu dihindarin gitu. Nah, terus berapa kondisi berikut yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan pemberian obat, misalnya beta blocker gitu ya. Dia pada penderita hipertensi yang memiliki riwayat asma karena dia bisa bikin bronkospasma, itu harus dipikirin tuh. Terus NSAID itu dia apa namanya, pada asma juga, dan bisa juga dia memperparah tukak lambung ya. Jadi kalau ada tukak lambung mungkin bisa diganti NSAID-nya dengan anti nyeri gitu ya, parastamol tapi ditambah dengan adjuvan gitu. Terus simetidin, klorpuramid itu hati-hati karena waktu paruhnya manjang ya. Terus Cipro dan lain-lain juga jangan pada ibu hamil ya. Gitu. Obat yang diberikan harus efektif dan aman. Ini dibaca aja ya. Serta tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau. Kembali lagi tadi mempertimbangkan ya sosial ekonomi dan ada produsen menerapkan CPOB gitu. Terus tepat informasi yang tepat dan benar dalam penggunaan obat. Jadi ini obatnya misalnya apakah setelah makan atau sebelum makan gitu. Terus tepat tindak lanjut. Jadi kalau misalnya sudah terjadi sesuatu gitu ya, kita harus memikirkan gitu, tindak lanjutnya mau diapain ini pasien gitu. Atau misalnya dia alergi untuk misalnya klinik atau rumah sakit atau vaskes ya yang menyiapkan obat injeksi, dia sudah harus menyiapkan adrenalin gitu. Itu sudah prosedural karena shock anafilaktik itu bisa terjadi kapan saja. Tepat penyerahan obat ini penggunaan obat rasional ya, melibatkan dispenser, penyerahan obat pasien sebagai konsumen, dibaca aja. Nah,
Pasien patuh terhadap pemerintah dan pengobatan yang dibutuhkan. Jadi biasanya jadi nggak patuh karena jenis atau jumlahnya terlalu banyak. Paling sering adalah pada lansia ya. Dia udah sakit darah tinggi, sakit gula, sakit ginjal, sakit jantung. Obatnya itu beda-beda. Jantung sendiri, obat gulanya 2 biji, obat hipertensinya 2 biji lagi, obat ginjalnya 6 macam. Oh, belum obat sakit tulangnya. Itu biasanya pada lansia tuh kayak gitu. Jadi sering lupa-lupa. Nah, atau frekuensi pemberian obat per hari yang terlalu sering. Misalnya pada pasien herpes zoster ya, asiklovir ya, 4 kali 2 tablet 7 hari gitu. Tergantung sediaan sih, tapi biasanya pasien akan lupa atau cuma bertahan paling 3 hari gitu. Lebih baik diganti ke yang lebih singkat pemberian lebih sedikit pemberiannya karena waktu parunya lebih panjang misalnya ganciclovir gitu. Terus jenis sediaan obat terlalu beragam ya. Pasien tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai cara atau penggunaan minum obat. Ini paling sering ya, apa namanya, pada obat-obat adjuvan. Jadi kayak pasiennya diberikan misalnya parastamol 500 dengan diazepam 2 mili. Nah, pasien kan taunya itu adalah obat kejang ya, gitu. Sehingga pasiennya pas baca, oh ada diazepamnya, gak usah diminum deh, gitu. Padahal sebenarnya itu bukan sebagai obat kejang di situ, gitu. Terus timbulnya efek samping yang tadi ya nyeri lambung sehingga menyebabkan apa namanya pasiennya menjadi khawatir. Sebenarnya peran-peran apa peran eh, mahasiswa di sini itu nanti pas sudah kerja ya adalah mengedukasi bahwa kalau misalnya ini obat obat misalnya obat TBC, dia harus diminum 6 bulan. Urinnya akan merah, tapi nggak apa-apa, itu bukan darah gitu ya. Jadi pasiennya nggak khawatir gitu. Nah, ini adalah gambaran penggunaan obat rasional. Identifikasi berbagai masalah penggunaan obat yang tidak rasional. Penggunaan obat yang tidak rasional sering dijumpai dalam praktek sehari-hari, peresepan obat tanpa indikasi yang jelas, penentuan dosis, cara, lama pemberian yang keliru, serta peresepan obat yang mahal merupakan contoh dari ketidakrasionalan. Eh, Mungkin ya, gitu. Terus penggunaan suatu obat dikatakan tidak rasional jika mempunyai dampak negatif. Nah, ciri-ciri obat yang tidak rasional yang tadi ya, over prescribing misalnya, apa namanya, pemberian antibiotik pada infeksi virus. Ini pasiennya cuma batuk pilek, dahaknya tidak purulen kita bilang ya, nggak hijau, nggak kuning gitu. Diberikan amoksisilin itu sering banget ya. Nanti efeknya apa? Bisa memperparah resistensi gitu. Terus pemberian obat dengan dosis yang lebih besar dari yang dianjurkan. Misalnya, kadang oh nggak ada nih obatnya, misalnya nyari Cefiximnya nggak ada. Ya udah pakai amoxicillin aja tapi 4 kali. Nah itu apa termasuk ya, termasuk penggunaan yang tidak rasional gitu. Terus jumlah obat yang diberikan lebih dari yang diperlukan pada penyakit tersebut. Ya, ini sering sih apa namanya pada obat-obat anti nyeri gitu ya. Pemberian obat berlebihan memberi resiko lebih besar untuk timbulnya efek yang tidak diinginkan. Misalnya adalah interaksi, efek samping, dan intoksikasi. Nah, atau peresepannya kurang juga bisa. Ini sering banget ya, sering banget pada anak-anak, pada IGD atau pada poli gitu ya. Misalnya antibiotik. Antibiotik itu eh, cuma dikasih untuk 3 hari pada pneumonia, terus nggak dibawain lagi obat pulangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya anak-anak.
anak-anak ini dia diare. Kan pada anak-anak itu sebenarnya tidak dianjurkan ya untuk langsung pakai antibiotik kalau diare. Kenapa? Karena penyebab utamanya itu biasanya adalah rotavirus gitu. Nah, dengan sistem BPJS sekarang, tablet zinc pada balita dengan diare itu hanya dapat diberikan untuk 5 hari. Setelah 5 hari, pasien harus kontrol lagi untuk mendapatkan yang 5 hari lagi. Tetapi biasanya setelah 5 hari, balitanya, pasiennya udah enakan. Akhirnya orang tuanya nggak kontrol lagi karena dipikir anaknya sudah sembuh gitu. Nah, sehingga apa? Kalau nggak dilanjutin sampai 10 hari, selang 2 minggu setelah balitanya enakan, dia akan kembali diare lagi karena apa zincnya tidak diselesaikan sampai 10 hari gitu. Terus peresepan majemuk, amoksisilin, terus parastamol ini dibaca aja ya. Resepan yang salah tadi apa misalnya Cipro untuk anak gitu, asam mefenamat untuk demam bukannya parastamol gitu. Terus dalam keadaannya masih banyak lagi ya praktek yang tidak rasional. Contoh lain, ketidakserasian itu adalah pemberian obat untuk penderita yang tidak memerlukan. Misalnya pasien anak dengan berat badan yang baik tapi membutuhkan vitamin gitu ya kan sering ya. Tolong dong dok mau vitamin biar mau makan gitu. Padahal berat badannya udah cukup. Dan ini sering banget ya pemberian injeksi vitamin B12 untuk keluhan pegel linu, Neurodex, di drip itu sering banget karena katanya seger padahal sebenarnya dia juga berat ya untuk ginjalnya gitu. Terus baca aja. Nah, udah penggunaan obat yang harganya mahal ya. Terus yang belum terbukti secara ilmiah manfaat dan keamanannya. Selanjutnya evidence-based medicine mungkin minggu depan sampai sini untuk penggunaan obat secara rasional. Ada yang mau tanya? Silakan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanya atau cukup jelas? Iya, Bu, saya mau nanya. Nggak, silahkan. Kan tadi ada yang penggunaan obat yang rasional yang tentang darah tinggi itu, Bu. Jadi Ya. kalau misalnya orang yang minum obat darah tinggi, misalnya amlodipine, itu kan minumnya jangka panjang ya, Bu. Terus kalau misalnya hari ini dia lupa, lalu dilanjutin, misal hari ini dia minumnya 5 mili, tapi dia ngelanjutin untuk hari selanjutnya itu dia 10 mili karena kemarin dia lupa. Itu boleh atau enggak ya, Bu? Enggak, jadi kalau misalnya dia lupa obat hipertensi gitu ya, dia minum tetap besoknya, tapi tetap 5 mili gitu, seperti dosis yang dianjurkan. Jangan lupa terus jadi besoknya ditambah gitu. Karena itu kan kalau hipertensi itu sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan kebutuhan tekanan darah dia. Kalau misalnya tiba-tiba dia minum nanti bisa terjadi hipotensi gitu pada pasien itu gitu gitu. Soalnya kalau misalnya dia minum 10 di hari besoknya kan waktu paruhnya tetap sama sama yang kayak 5 miligram gitu. Gimana bisa diterima? Bu, terima kasih. Baik, ada yang mau tanya lagi? Iya Bu, jadi Bu, Silakan. memang kan kadang-kadang di rumah sakit itu ada formularium ya Bu namanya. Jadi Ya, untuk jenis-jenis asuransi tertentu itu kan tidak tercover Bu. ya. Sehingga kalau misalnya saya ngerasain sendiri sih Bu, ketika berobat terus seharusnya mendapatkan terapi yang benar-benar tepat. Terus karena tidak tercover sehingga apa kan pilihannya kita mau nebus sendiri
atau Mm-mm. dipilihin obat yang lain gitu kan. Mm. Padahal obat itu bukan yang seharusnya gitu, Bu. Mm-mm. Jadi mungkin itu kebijakan rumah sakit sih, Bu, ya kayaknya ya, Bu. Iya, kebijakan rumah sakit, tapi sebenarnya kita kalau itu udah masalahnya sebenarnya kompleks ya. Cuma kalau dari kedokteran ya, hal-hal kayak gitu tuh bisa diminimalisir gitu dengan apa namanya? Dengan kita menambah misalnya diagnosis sehingga obat itu bisa tercover diagnosis yang berhubungan dengan pasien. Misalnya kayak pasien gagal ginjal, harusnya kan dia dapat kitmin gitu misalnya, tapi ternyata nggak dapet. Kita bisa tambahkan hiper, misalnya pasiennya ada gangguan elektrolit, tapi kan emang pasien gagal ginjal harusnya memang ada gangguan elektrolit kan, kita bisa masukkan si hiperkaleminya, atau mungkin kalau ada hiponatremi kita bisa masukin hiponatreminya sehingga beberapa obat gitu meskipun nggak full ya masih bisa didapatkan oleh pasien gitu. Atau misalnya pasien dengan sirosis kan ada hematemesis melena ya, muntah hitam BAB hitam gitu. Nah itu kan sebenarnya butuhnya dulu sempat di waktu sistem BPJS yang kapan ya dia cuma ada PPI boleh 3 hari. Nah itu bisa nanti dari sistem rumah sakitnya gitu ya pembilingannya, apakah mau didaftarkan ulang setelah 3 hari supaya dapat lagi atau bagaimana kayak gitu Ya, gitu. Bu. Iya, Bu. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Intoksikasi itu apa ya, Bu? Nah, intoksikasi itu keracunan ya. Jadi apabila kadar obat itu di dalam darah lebih dari ambang batas yang normal gitu, dan menimbulkan gejala klinis. Nah, itu adalah sudah disebut dengan intoksikasi. Intoksikasi itu dia tidak hanya dikarenakan dia minum banyak obat tersebut ya, diminum bersamaan banyak-banyak dalam satu waktu, bukan hanya karena itu. Paling sering juga bisa karena pasiennya itu punya penyakit bawaan, misalnya gagal ginjal tadi, karena misalnya obat glimepirid atau glibenclamid itu kan mereka semua di metabolisme dibuang di ginjal ya ekskresinya. Dengan adanya gagal ginjal, pembuangannya akan terhambat gitu. Sehingga kalau pembuangannya itu terhambat, dia minum terus, besoknya dia minum lagi, besoknya dia minum lagi obat gulanya. Jadi menumpuk kadarnya tinggi di dalam darah. Akhirnya pasiennya hipoglikemi. Itu juga sudah termasuk tanda-tanda apa sudah masuk ke dalam intoksikasi. Beda lagi kalau misalnya pasiennya pemakai pemakai misalnya obat tidur gitu ya, sanak atau apa. Nah, itu dia minum satu, pertama tidur, lama-lama minum dua, minum tiga, minum empat, lama-lama dia depresi napas gitu. Kayak benzodiazepin gitu ya. Nah, itu juga sudah termasuk apa intoksikasi gitu. Jadi karena kadarnya tinggi, dia menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau istilahnya keracunan, tapi bukan efek samping ya. Kalau efek samping itu dia terjadinya pada dosis terapi gitu. Kira-kira gimana? Bisa diterima? Oh, baik-baik, Bu. Makasih ya, Bu. Ada lagi? Sekarang tuh kalau di rumah sakit, Mbak Ines itu
Kalau pasien BPJS antibiotik kalau nggak salah ya cuma dikasih 3 hari ya kalau nggak salah ya. Apa Iya, masih begitu nggak ya? Kan itu belum ya pulang. masih. Bahkan kalau kita harus mengapa untuk dibawakan pulang gitu kan sebenarnya kan 3 hari itu adalah yang injeksi. Nah, 3 hari itu biasanya pasiennya kalau kayak pneumonia udah harus pulang, apalagi pneumonia yang ringan sedang gitu. Nah, siasatnya adalah biasanya ya kalau dokternya baik, kan nggak tercover tuh pada saat dia pulang, nanti besoknya dia harus kontrol ke poli supaya bisa melanjutkan antibiotiknya yang dapat resepnya dari poli gitu. Hmm. Jadi diakalinnya, tapi kadang kan nggak semuanya peduli gitu ya. Jadi ya udah pulang-pulang aja. Terus dia merasa udah disuntik, udah enakan, dia justru malah nggak kontrol. Padahal harusnya dengan dia kontrol dia dapat antibiotik sisanya untuk di rumah gitu. Hmm. Jadi pasiennya harus dikasih tahu ya, seperti itu ya, wajib kontrol ya, kalau ya kan? Iya harus dikasih tahu. Tapi kan pasien mengertinya kan, iya pasien ngertinya kan kalau nggak ada keluhan ya nggak usah kontrol gitu. Udah sembuh berarti. Padahal kan Iya, nggak kayak susah ya. gitu. Heeh. Nggak, nggak maksudnya kalau misalnya pasien rawat jalan aja gitu ya, ini bukan rawat inap, rawat jalan. Juga kalau sakit cuma dikasih antibiotiknya nggak full ya, 5 hari atau itu enggak ya, nggak satu kur ya. Jadi kita Iya, itu gimana tuh pasiennya kan pasti malas lah balik lagi ya, udah penuh gitu kan, jadi resisten nggak, kayak gitu, nggak. sebenarnya iya, itu yang bikin itu mungkin bisa ya menyumbang terbesar ya untuk apa adanya resisten gitu. Tapi sebenarnya sih asal diedukasi aja. Bu nanti ini apa namanya kesini lagi buat perpanjang antibiotiknya. Kadang tuh ada yang mau kayak gitu, tapi ada yang enggak juga gitu. Dan yang bikin resisten itu juga selain karena yang rawat jalan tadi, rawat inap. Kadang kalau dilihat pasiennya, misalnya punya luka di kaki, udah ada diabetes, lukanya parah sampai sepsis, langsung hajar meropenem tanpa nunggu kultur darahnya ada gitu. Jadi itu juga sih banyak memang. Jadi memang apa permasalahan awalnya tuh sebagian besar di sistem gitu. Iya, Bu, Iya. tetangga saya aja, Bu, kan operasi itu kan jantung. Apa Mm-mm. pasang apa ring, Bu. Itu 3 hari, Bu. Seharusnya kan Iya, biasanya. Dan jadi dia pulang dulu, hari kemudian dia masuk lagi gitu, Bu. masuk lagi dengan diagnosis yang sama. Iya. Iya. Dan biasanya kalau sekarang ya, kalau diagnosisnya sama tuh juga nggak tercover. Jadi harus agak dibedain. Misalnya sama-sama nih sakit gula, mungkin yang satunya ketosis, yang satunya ketoasidosis gitu. Jadi harus ya mau nggak mau ya, karena bukan demi keuntungan kita juga, karena pasiennya harus ada dapat obat gitu. Tapi Gimana? sekarang BPJS itu ya katanya Hmm? ini BPJS itu sekarang udah berubah ya. Maksudnya benar gak sih di rumah sakit kayak gitu? Jadi artinya pasien belum sembuh nggak boleh pulang gitu, ditunggu sampai sembuh gitu. Ya benar ya, udah jalan belum? Kalau belum kayaknya, Oh, kalau di belum. rumah sakit itu masih tetap 3 hari maksimal kecuali pasien ICU. Hmm. 3 hari pulang, nanti datang lagi dengan keluhan yang sama, dirawat lagi gitu. Jadi dia tuh per penyakit gitu. Oh Dengan dia misalnya penyakit ya? per penyakit misalnya sirosis hepatis, klaimnya berapa? Klaimnya misalnya 10 juta, udah dengan visit dokter, obat dan perawat inap 3 hari gitu. Gitu. Obatnya juga ditentukan oleh BPJS ya, harusnya Iya, bisanya gitu. ditentukan suka nggak keluar. Jadi kayak terutama obat ginjal dan obat hepar ya.
Susah tuh harus dapatnya berapa, butuhnya misalnya banyak, tapi cuma dikasih satu. Satunya lagi akhirnya kita ngakalin dari yang lain. Kayak orang apa sakit hepar kan harusnya SNMC, tapi dia akhirnya asering aja lah, udah masih bisa kok dia pakai asering gitu. Gitu. Hmm, iya, susah ya kayak gitu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti minggu depan apa tugasnya, Mbak? Enggak, nanti ini ditanya-tanya dulu aja, baru habis evidence base baru ada tugas. Karena tugasnya menyangkut yang evidence base. Oke, baik. Tapi minggu depan mungkin boleh ya dipersiapkan contoh ya, satu orang satu aja gitu ya. Contoh yang ketidakrasionalan, nanti bisa tanya jawab di random saja gitu ya. Panggil aja namanya nanti gitu ya. Ya, Tugas minggu depan ya. contoh ketidakrasionalan di tempat kerja gitu ya. Buat kerja atau yang nggak belum kerja mungkin kan belum nggak semua kerja ya. Mungkin bisa cari di literatur atau referensi lain. Nggak apa-apa. Contoh satu aja contoh-contoh ya. Kayak gitu. Nggak Paham ya? boleh, nggak boleh yang ada di PPT ya, Bu. Kenapa? Di PPT kan tadi udah ada tuh, Bu, contoh-contohnya Oh, beberapa. jangan yang lain dong, jangan Oh, ada gitu. yang Soalnya lain itu Banyak relate juga. banget, Bu, sama sehari-hari. Kayak interzing itu saya juga kadang-kadang anak udah sembuh, ngapain saya kasih obat lagi gitu kan. Oh gitu ya, silakan kalau ada di tempat kerjanya yang mirip ya, tapi harus bisa menjelaskan gitu ya, obat ini untuk apa, ininya apa gitu ya. Atau mungkin ada kasus ya, misal ya di tempat kerja kalian, misalnya ketemu ada yang aneh ini termasuk ketidakrasionalan yang kategori apa gitu, boleh didiskusikan minggu depan, misalnya seperti itu. Awal sebelum masuk ke EBM ya, kita ada diskusi dulu lah, barang 5 menit, 10 menit begitu. Boleh seperti itu, silakan. Ya, Gimana? Sudah semua udah paham? semua? Materi sudah diberikan? Kontrak kuliah sudah saya share juga, silakan diisi minggu depan. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan atau yang mau ditanyakan dan dianggap sudah paham, karena ini gampang sih ya, ketidakrasionalan paham lah ya semuanya ya, nggak terlalu sulit. Nah, silakan gimana Mbak, diselesai ya? Udah tutup aja ya. Ya udah tutup aja kalau nggak ada pertanyaan EBM-nya minggu lagi. depan ya. Heeh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya ya. Selamat aktivitas Waalaikumsalam. lagi. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Udah di absen? Udah di absen ya? Oh iya, makasih banyak, Bu. Udah. Udah di absen Mbak Imes? Udah. Udah. Oh, oke oke. Iya baik. Ya, ya. Live ya.